Oh iya bener. Susah lu ngelamar kerja lu asli dah. Susah gue yakin dah. SKCK lu kagak diproses mampus lu. Yang pertama apa tadi? Oh, yang pertama ABG nyolong pocong, yang kedua ABG ngelawan petugas. Ini kan ABG nih, biar kita semuanya ABG deh. Jadi ada sebuah kasus baru-baru ini, perkara yang cukup gede banget malah karena nyebelin banget untuk dilihat. Jadi ada beberapa ABG yang ngadain balap liar gitu loh. Balap liar di Jalan TB Simatupang, Cilandak Barat, Jakarta Selatan jam 5 pagi. Nah, untuk ngeberhentiin balap liar itu diturunkanlah beberapa anggota kepolisian. Nah, ketika anggota kepolisian pengen buat ngebubarin orang-orang itu, tiba-tiba bocah-bocah ini nyerang bapak polisi tersebut. Bapak polisi yang kewalahan gitu dan merasa terancam, akhirnya kan nembakin tembakan peringatan ke udara ya. Terus akhirnya mereka cabut gitu. Tapi intinya mereka ini udah sempat nendang, mukul, dan itu polisi loh. Jadi mereka adalah tipikal orang-orang lainnya yang berani karena banyak, bukan berani karena bener. Dia tuh sempat di-wanted gitu loh, sempat ada nih. Masuk DPO anjing, mampus. Lagi kelakuannya gitu, dan umurnya baru 18 tahun, lahir 2003 si abang. Dan ada cewek loh, maksud gue, ya ampun gitu banget. Kalau rame so jagoan teriak-teriak melawan petugas. Kalau dijemput satu persatu tertunduk, malu dan lesu. Anyway, ada satu orang yang ke situ pakai sarung doang. Tahu gak gini loh. Mereka ini kan ditangkap karena video dari temennya yang ngevideoin. Jadi ketika kejadian itu ada temennya yang dengan gobloknya ngevideoin dan let's say ngasih lihat mukanya atau ciri-cirinya segala macam, jadi gampang ketangkep dong. Gimana sih? Gue yakin setelah kejadian ini, let's say mereka bebas, gue nggak tahu akan diapain, tapi let's say kemudian hari mereka akan bebas, gue yakin mereka akan mukulin temen yang ngerekam itu. Kayak goblok loh, goblok. Waktu rame-rame beringas, brutal. Giliran ditangkap nunduk, ya kan, lesu, pakai sarung lagi. Kira-kira dia ditangkap waktu lagi ngapain ya? Kemungkinan kan sarung itu dari mabes gitu, kemungkinan ya. Mungkin dia pagi-pagi gitu. Dan gue yakin tidak akan tenang setelah kejadian itu. Dia nggak akan tenang. Gue yakin right after dia ngelakuin itu, yang dia mukul segala macam, gue yakin dia dalam kepalanya itu kayak penuh ketakutan segala macam, mungkin berusaha cabut atau apa. Tapi ya sekali data lo udah ditemuin sama pihak kepolisian, udah habis lo nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kemungkinan ditangkap waktu lagi boker atau waktu lagi tidur. Kan ada beberapa cowok nih, buat cewek-cewek nih, ada beberapa cowok yang tidur emang pakai sempakan doang gitu, dan mungkin dia ditangkap waktu lagi tidur. Ditangkap dalam keadaan sempakan doang. Ini kayak nggak tahu juga sih, tapi that's what you deserve. Oh iya bener. Susah lu ngelamar kerja lu asli dah. Susah gue yakin dah. SKCK lu kagak diproses mampus lu. Kan kerja sekarang perlu pakai SKCK, perlu pakai surat kelakuan baik. Susah lu nyari kerja men asli dah. Dia kan masih 18 tahun ya, baru lulus. Gue nggak tahu apa yang akan lu lakukan, tapi nikmatilah itu. Nikmati semua apa yang lu lakukan itu, dan bawalah dirimu ke Tapi biar gue kasih tahu aja nih, sederhana banget nih. Kalau lu cuma berani ketika lagi rame-rame, dan berani juga berani dalam ngelakuin kesalahan, lu akan susah menjalani hidup, karena ya akan banyak waktunya dimana lu ngelawan hidup tuh sendirian. Kalau lu berani cuma rame-rame, mending lu pikirin SKCK lu udah gimana. Ini ada bocah, ini cewek-cewek 2. Rame bro, yo rame. Rame bro, rebutan Motor sampai jatuh gila. Gue pengen lihat cowoknya dan mukanya pakai masker sih, ganteng banget emang dia. Ada fotonya nggak sih? Tidak ada kelanjutannya dari ini ya. Gue penasaran sih si cowoknya ini punya apa gitu.
Ada punya aji-ajian, apa punya pelet, gue nggak tahu. Viral di Blitar, terjadi keributan di jalan diduga akibat rebutan pacar. Rebutan pacar. Beruntung ada petugas berwajib yang berhasil melerai keributan tersebut. Semoga mbaknya dapat pasangannya lebih baik. Iya mbak, laki-laki brengsek banyak mbak di dunia. Jadi udah lepasin aja dah, hidup lu bakal lebih bahagia mbak. Tuhan mematahkan hati kita agar kita tidak bersama orang yang salah gitu mbak. Respect gue kalau jadi ceweknya gue buka helm, mampus lu dasar laki-laki bajingan. Ancen mbak-mbak sengketok udele luweh menggoda. Emang mbak-mbak yang kelihatan udelnya tuh lebih menggoda cik gitu. Oh yang ini, yang mbaknya ini dia pakai kerudung tertutup yang ini. ABG tuh punya masalah dalam hidup gitu, dan masalah-masalah itu kadang suka aneh-aneh. Nggak apa-apa, masih banyak ikan di laut kok. Meskipun banyak juga yang mancing, tapi ya coba mancing di lautnya pakai jaring yang lu bakal bisa dapat banyak. Tapi yang selanjutnya adalah sebuah perkara di mana ada seorang laki-laki yang baru beberapa detik setelah ijab kabul, laki-laki ini langsung menalak istrinya. Kejadian ini terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kejadiannya terjadi di daerah Sumbawa. Jadi dia kan mau tanda tangan gitu kan, diminta untuk tanda tangan. Terus dia ngomong apa, terus dia ngambil mikrofon, terus dia tiba-tiba ngomong saya ingin menjatuhkan talak. Terus ya orang tua cewek, kayaknya ini orang tua cewek ya, atau intinya keluarga cewek gitu ya, pasti langsung emosi lah, langsung marah-marah kenapa anaknya diperlakukan demikian gitu. Saat berjalan pengantin pria memegang tangan pengantin wanita, dan emang mannernya udah bagus gitu, tangannya dipegang, terus dia sempat ngebenerin kursi, kayak mannernya bagus gitu. Terus duduk. Tapi setelah duduk, pihak KUA sempat bertanya kepada pengantin wanita soal mahar, minta atau tidak. Kata kepala KUA, tidak jawab pengantin wanita itu. Kemudian pihak KUA kembali meyakinkan dengan mengulangi pertanyaannya, tidak atau minta. Tanya lagi, pengantin wanita kembali menegaskan jawabannya adalah tidak. Jadi keluarga perempuan tidak meminta mahar apa-apa. Selanjutnya ijab kabul dengan wali pengantin. Bukan yang menandatangani sebuah surat, ia justru mengambil pengeras suara dan langsung melontarkan kata talaknya di hadapan istri dan tamu undangan. Sanaya ke mada mak talak. Hari ini saya talak yati. Kemudian orang-orang pun mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kok bisa ketika hari bahagia tersebut dia malah menalak istrinya? Video ini kemudian rame diomongin sama orang-orang karena keanehan yang terjadi. Sebenarnya masalahnya apa segala macam. Akhirnya banyak orang yang ngasih tahu kalau si istri ini udah hamil. Kemudian hamil di luar nikah, terus mereka sepakat buat nikah. Namun keluarga si cowok ini tidak setuju atas pernikahan tersebut. Terus mungkin karena pihak cowoknya ini kena pressure atau gimana, pihak cowoknya pun langsung nalak saat itu juga. Dan di hari pernikahan si cowok tak didampingi oleh pihak keluarga, bahkan ia tak membawa mahar apapun. Semua biaya acara menjadi tanggung jawab pihak si cewek. Jadi ada masalah pribadi yang ada di balik perkaranya sendiri gitu. Yang kita tahu itu cuma kayak berdasarkan video. Ini kalau lu lihat video yang sebelumnya ya, ini banyak orang yang komen kayak halal dipukul. Ntar yang cewek dapat laki-laki lebih baik dari ini orang bakal lebih malu, seriusan deh, bla 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 bla. Tapi ya ternyata di balik itu ada fakta yang kita nggak tahu dan mengejutkan. Gua kalau jadi tamu undangan gue bingung tau, bener-bener bingung dah. Kayak gue akan makan sambil megang kerupuk terus kayak lanjut makan. Nggak bercanda. Gue bingung gitu untuk jadi, karena itu langsung rusuh men, langsung ngericuh segala macam. Sampai akhirnya ada artikel yang keluar dan judulnya gini, pengantin wanita syok ditalak suami setelah ijab kabul, kini sudah damai dan melanjutkan pernikahan.
Mungkin karena setelah videonya rame di mana-mana itu ya. Alasan pria menjatuhkan talak karena keluarga mempelai laki-laki tidak suka dengan keluarga si perempuan. Terlepas dari hal itu, tapi kan tanggung jawab perbuatannya dia. Tuh. Dia sudah jujur laki-laki ini kepada orang tua perempuan bahwa dia dapat masalah. Dan kalau dimaafkan, dia akan kembali melanjutkan pernikahan. Dan akhirnya ya endingnya gembira untuk kita semua, dan itu yang kita harapkan memang. Mereka pun melanjutkan pernikahan itu dan semoga tidak terjadi hal-hal yang gimana-gimana banget sih. Dan kayaknya emang pure masalah keluarga gitu. Karena kalau kita lihat manner si cowoknya ini ada gitu. Ceweknya digandeng, bangkunya dibenerin. Ada manner lah gitu untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Tapi karena satu dan lain alasan jadi kelihatannya kayak gitu. Gue yakin dia lagi ada di pergolakan batin sih cowoknya. Kayak, ini kalau gue lanjutin keluarga gue gimana gitu. Nanti kalau acara keluarga gue nggak bisa bawa istri gue karena keluarga gue nggak suka gitu segala macam. Pasti ada pergolatan batin yang kita nggak paham. Jadi ya setelah gue cari tahu ternyata ada satu dan lain hal yang harus kita cari tahu lagi. Ini tuh video-video yang sering kita tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Udah tambal ban online, Pak. Mulai hari ini sampai tanggal ini sempat jadi bahasan yang lucu banget karena bapaknya tuh ini kayak petugas gitu loh, petugas yang ngasih tahu kayak pakai masker udah tutup gitu, petugas yang ngeliatin pandeminya untuk ngontrol kondisi pandemi gitu. Terus si bapak-bapak yang jawab ini adalah tukang tambal ban. 20 tidak ada melayani kecuali online. Udah tambal ban online, Pak. Saya tambal ban online, Pak. Hah? Sedangkan video fullnya tidak demikian. Kayak nih video fullnya nih. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Udah tambal ban online, Pak. Ya, tambal ban monggo. Tambal ban monggo. Pakai masker lagi. Baik loh, sopan sekali itu. Dengan ya udah nggak apa-apa, yang penting pakai masker, sopan itu. Seneng gue ngeliatnya, petugasnya baik. Cuman orang-orang tuh jadi salah mengartikan karena video yang dipotong itu. Dan itulah kenapa setiap kali ada sesuatu cari tahu dulu gitu full, yang bagusnya kayak apa, yang benernya kayak apa. Terus orang-orang mulai mengeluarkan omongan yang kayak sekolah online, tambal ban online. Jadi Satpol PP ada ujiannya atau tesnya nggak sih? Ini aku beneran nanya gitu. Saya segenap perwakilan tambal ban seluruh angkasa dan dunia meminta kepada Bapak yang terhormat untuk menindak PPKM secara online juga. Ya Allah. Orang-orang tuh jadi kayak menghardik Bapak Satpol PP ini gitu ya. Padahal Bapak Satpol PP-nya bagus, omongannya baik. Sopan orang Bapak yang lagi nambal ban itu juga orang tua, sopan. Karena tuh kita kalau ngelihat video tuh full gitu. Nambalnya pakai zoom, ya Allah. Tuhan, nah si Mbak tahu nggak Mbak teori mencuri 1.0 Mbak? Masih ada aja lagi. Jangan mencuri sesuatu kebanyakan Mbak. Gampang, ya Allah itu gede banget lagi.